Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama, mengkaji bersama, yaitu belajar mengkaji kitab Al-Hikam karangan beliau Syekh Ibnu Athaillah Askandari, yang mana di pertemuan yang kemarin kita sudah bahas di bait yang pertama atau qaul yang pertama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas di qaul yang kedua. Baik, seperti biasa saya akan membacakan dengan tarjim Jawa, kemudian kita bahasa Indonesiakan, kemudian kita bahas bersama-sama apa yang dimaksud, yang dapat kita ambil, yang kita fahami dari qaul atau perkataan beliau atau kata-kata mutiara yang termaktub di dalam kitab Al-Hikam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka utawi oleh ngarepake sira atajrida ing makom tajrid ma'a iqamatillahi ing dalem sertane oleh manggonake Allah iyyaka ing sira fil asbabi ing dalem pira-pira sebab minasyahwati iku tetep setengah sangking syahwat al khafiyati kang samar. Wa iradatuka lan utawi oleh ngarepake sira al asbaba ing pira-pira sebab ma'a iqamatillahi ing dalam sertane oleh manggonake Allah iyyaka ing sira fi tajridi ing dalam tajrid inhitatun iku inhitatun kelorot anil himmati saking sejo kuat al aliyati kang luhur. Keinginan kamu untuk tajrid yang mana Allah sudah menempatkan kepadamu di makom sebab atau makom kasab, itu termasuk bagian dari syahwat yang khafiyah atau syahwat yang samar. Dan kemudian keinginan kamu di makom sebab, padahal Allah sudah menempatkan kepadamu di dalam makom tajrid, itu merupakan penurunan dari sifat atau himmah yang kuat atau keinginan yang kuat atau semangat yang kuat yang sangat mulia. Dari sini dapat kita fahami bahwa manusia itu oleh Allah itu ditempatkan dalam urusan rezekinya dalam dua tempat, yaitu makom tajrid dan makom sebab atau makom kasab. Makom tajrid adalah makom yang dimana orang tidak melulu bekerja seperti orang pada umumnya, yaitu berkasab, tapi melainkan dia mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka seperti yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan yang kedua adalah makom sebab atau makom kasab, yang mana dalam dia meraih atau mendapatkan rizki dari Allah itu melalui ikhtiar kerjanya, seperti berdagang dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan makom kasab. Dalam hal ini disampaikan bahwa apabila orang sudah dikedudukan oleh Allah menjadi makom kasab dan dia berkeinginan mencari tajrid, keinginan ini adalah bagian dari syahwat yang sifatnya khafiyah atau samar. Atau dalam kata lain bisa dikatakan ini bagian dari keinginan-keinginan yang membahayakan sekali. Karena dalam hal ini orang yang seperti ini berarti dia tidak pasrah atau dalam artian tidak mengikuti
atau tidak mengikuti ketentuan-ketentuan Allah yang sudah diberikan kepada pribadinya. Untuk itu maka kita dalam hal ini dilarang, ya. Biasanya orang yang mengalami keinginan perubahan dari kasab menuju tajrid, biasanya orang-orang yang memang sudah dalam artian perjalanan atau muridun, ingin mendekatkan diri pada Allah dalam dia berikhtiar, beribadah, berwirid, berriyadhah dan sebagainya. Kemudian muncullah hal-hal seperti ini. Ini perlu dipahami bahwa makom ini sudah ditentukan oleh Allah dan hal ini sudah cukup dan pas bagi setiap seseorang. Maka dari situ perlu kita, kalau kita sebagai orang yang betul-betul ingin mendekatkan diri pada Allah, kita harus mengikuti ketentuan dan kehendak Allah atas semua hal, termasuk dalam urusan rezeki ini. Maka dari situ orang yang sudah dikedudukan dari makom sebab, maka berteruslah kamu menjadi makom yang sebab atau makom kasab. Bekerjalah kamu dengan bekerja yang lillahi ta'ala, semuanya akan menjadi baik, tetap tidak akan merubah ketentuan Allah menjadi baik. Begitu juga orang yang sudah didudukkan dari makom yang tajrid, maka janganlah kamu berkeinginan untuk menjadi makom kasab, karena itu justru akan menjatuhkan, menurunkan himmah yang mulia itu. Dari sini kita juga harus memahami bahwa bagaimana kita untuk memahami kita ini apakah makom tajrid ataukah makom kasab. Dalam hal ini para ulama memberikan sebuah saran atau teknis untuk kita mengetahui bagaimana kedudukan kita. Allah mendudukan kita sebagai makom tajrid atau kasab atau sebab itu seperti apa. Para ulama simpel sekali mengatakan, apabila kamu dalam kondisi kasab tapi kamu memiliki ketenangan dan tetap bisa beribadah kepada Allah, maka itu pas buat kamu menjadi makom kasab. Dengan syarat tetap dia menjalankan kekasabannya tetap dengan aturan Allah, bekerja tetap di jalur Allah, tetap mencari rezeki yang halal, tetap bisa beribadah. Itu berarti cocok atau sudah sesuai pas di makom kasab. Begitu sebaliknya, kalau orang yang sudah didudukan dalam makom tajrid, ciri-cirinya kalau dia bekerja justru malah dia resah atau kacau dalam urusan peribadahan, urusan kepada Allah, ini malah membahayakan. Alangkah baiknya dia tajrid, dengan dia tajrid kok malah banyak rezeki-rezeki yang tidak disangka, pasti dia didudukan oleh Allah sebagai makom yang tajrid. Kalau sudah didudukan di antara kedua-duanya yang sudah pas pada diri kita semuanya, maka janganlah berkeinginan untuk berpindah kepada kedudukan tajrid ataupun berpindah kepada kedudukan kasab. Saya kira itu yang perlu kita fahami, yang perlu kita pelajari. Alangkah baiknya kita mengikuti apa yang sudah ditentukan Allah pada kita. Janganlah kita berkeinginan-keinginan yang mana melampaui batas ketentuan Allah. Jadi untuk orang yang ingin mendekatkan diri pada Allah, alangkah baiknya menjadi orang yang pasrah, mengikuti kehendak dan kudratnya Allah, itu jauh lebih baik. Semoga apa yang saya sampaikan ini betul-betul memberikan kemanfaatan buat kita bersama, khususnya saya pribadi, supaya kita beristiqomah menjadi hamba Allah yang taat dimanapun posisi kita, makom apapun kita, makom tajrid maupun makom kasab, kita tetap menjaga keistiqomahan untuk beribadah kepada Allah, supaya kita nanti di ending kehidupan kita betul-betul menjadi orang-orang yang husnul khatibah di hadapan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam wa bil taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.